Mulai detik ini, mulai hari ini kalian stop bayar pinjaman online home credit jika cara nagihnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share buat kalian semua nasabah atau yang galbay atau gebay di pinjol home credit. Nah, jadi buat kalian nasabah home credit atau HCI akan wajib sekali simak video ini dan mohon untuk jangan di skip supaya kalian paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Karena di video kali ini saya akan nge-share yaitu stop bayar home credit jika cara nagihnya seperti ini. Maksudnya jika cara nagihnya seperti apa? Nah, jadi buat kalian yang tidak tahu ya, buatkan juga yang berpikir ya bahwa semua DC itu sesuai aturan. Nah, kalian wajib sekali simak video ini ya, bahwa semua DC itu tidak sesuai aturan. Contoh saja sekarang yaitu di pinjol home credit. Nah, seperti apa sih nagihnya DC home credit sehingga kita dilarang untuk membayar pinjaman kita di home credit? Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas ya, kalian nasabah home credit atau kalian yang galbay atau gebay di pinjol atau pinjaman online home credit ini. Nah, untuk yang pertama tentang penagihan home credit. Nah, misalnya kalian galbay atau gebay di home credit baru 1 minggu ya. Nah, kan sudah jelas kalian diteror oleh DC home credit ini. Entah itu lewat WA, lewat email, bahkan lewat telepon. Nah, kalian berpikir ya, teror itu normal-normal saja atau itu bisa dilakukan oleh DC home credit. Nah, tapi kalian harus mengetahui ya, jika DC home credit ini meneror kalian secara terus-menerus, misalnya meneror kalian lewat WA secara terus-menerus atau meneror kalian lewat telepon secara terus-menerus ya, misalnya sehari bisa 300 telepon atau 200 telepon. Nah, kalau DC home credit meneror seperti itu, kalian nggak usah bayar pinjaman kalian di home credit. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, di mana pihak OJK melarang DC pinjol legal untuk menagih secara terus-menerus. Boleh menagih tapi tidak boleh meneror. Maksudnya meneror seperti tadi ya, yaitu telepon bisa 300 atau 200. Nah, kalau itu sudah jelas meneror kalian ya, itu sudah jelas melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, dan untuk yang kedua yaitu tentang penagihan lagi. Nah, pastikan menganggap ini sudah biasa dan kalian menganggap ini tidak melanggar aturan dari pihak OJK. Padahal yang satu ini sudah jelas melanggar aturan dari pihak OJK, yaitu yang mana? Yaitu mengancam kalian saat kalian galbay atau gebay di pinjol legal. Pasti buat kalian yang galbay atau gebay di pinjol legal, pasti kalian sudah sering diancam oleh DC pinjol legal. Nah, apalagi buat kalian yang galbay atau gebay di pinjol home credit. Nah, kalau kalian diancam oleh DC home credit ya, misalnya mengancam kalian seperti keluarga kalian akan diginikan dan lain-lain, intinya mengancam kalian. Nah, kalau DC home credit ini mengancam kalian ya, nah kalian stop bayar pinjol home credit. Kalian gak usah bayar, kalian galbaykan saja. Kenapa? Kembali lagi ke tadi, karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, jadi itulah yang harus kalian ketahui ya, tentang aturan-aturan OJK cara penagihan DC pinjol legal ini. Ini sangat penting sekali ya, apalagi kalau kalian galbay atau gebay di pinjol legal. Kalian wajib sekali mengetahui aturan-aturan dari DC pinjol legal ini. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang bunga pinjaman. Maksudnya tentang bunga pinjaman seperti apa? Maksudnya tentang bunga pinjaman seperti ini ya. Nah, contoh saja kalian galbay atau gebay di pinjol home credit. Nah, kalian galbay ini misalnya baru 1 bulan ya. Nah, dan kalian melakukan pinjamannya yaitu sekitar 1 juta. Nah, tapi tiba-tiba ya utang kalian menjadi 4 juta. Nah, kan itu berkali-kali lipat ya, yang tadinya 1 juta ini menjadi 4 juta. Nah, itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Karena aturan dari pihak OJK untuk bunga perpinjamannya itu 50% dari jumlah pinjaman kita. Maksudnya maksimalnya 50% dari jumlah pinjaman kita. Contohnya seperti ini, kalau kalian melakukan pinjaman 1 juta ya, nantinya maksimalnya bunganya yaitu 50% dari jumlah pinjaman kita, yaitu 500.000. Nah, kalau lebih dari 500.000 itu sudah jelas melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, kalian juga harus mengetahui tentang aturan perbungaan ya. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau bunga kalian tidak ngotak ya, nah kalian galbaykan saja pinjol tersebut, kalian nggak usah bayar. Lah bang, saya takut dibawa ke juru hukum jika saya tidak membayarnya, karena hutang saya itu besar belasan juta bahkan sampai puluhan juta. Nah, kalian gak usah takut ya, meskipun utang kalian di home credit ini besar ya, misalnya sampai belasan juta atau puluhan juta, kalian gak usah takut. Karena mau sebesar apapun utang kalian di home credit ini, kalian tidak akan bisa dipidanakan atau kalian tidak akan bisa dibawa ke juru hukum. Kenapa tidak akan bisa dibawa ke juru hukum? Karena tidak ada pasal utang-utang kalian bisa dipidanakan. Mau utang kalian belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta, kalian tidak akan bisa dipidanakan.
Jadi buat kalian yang galbay atau gebay di home credit misalnya kan mengalami 3 hal tersebut ya. Mulai sekarang kan stop bayar pinjol home credit. Kan gak usah bayar, kalian galbaikan saja. Apalagi misalnya ekonomi kalian sedang turun drastis atau keadaan kalian tidak punya uang sama sekali. Nah, kalian galbaikan saja kan, gak usah bayar. Ingat, utamakan kebutuhan keluarga kalian, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau kalian tidak punya uang atau ekonomi kalian sedang turun drastis, ya udah kalian nggak usah bayar. Tapi ada satu lagi ya, yaitu tentang DC lapangan home credit. Pasti dari kalian ada yang ketakutan tentang DC lapangan home credit. Nah kan nggak usah takut ya, DC lapangan home credit ini masih berada di kawasan Jabotabek. Nah meskipun berada di kawasan Jabotabek, tapi DC lapangan home credit ini tidak mencapai rata ya, maksudnya masih rendah, masih acak-acakan. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah Jabotabek, misalnya kalian takut didatangi DC lapangan home credit ya, kalian nggak usah takut ya, karena besar kemungkinan kalian tidak akan didatangi DC lapangan home credit ini. Oke, jadi banget saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang punya pinjaman di pinjol home credit atau buat kalian nasabah home credit. Oke, saya Gone Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.